Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Kita bersuka cita hari ini ya, kita boleh bersama-sama kita ada di rumah Tuhan. Dan kita, gereja ini kita mengikuti doa puasa sinode 40 hari. Dan kita semua masih berdoa puasa tentu ya. Mungkin tidak semua, ada yang mungkin karena sakit, ada karena harus minum obat, saudaraku ya. Tapi kita semua, kita mau mencoba ya, melakukan doa puasa semampunya ya. Tidak harus ikut sampai jam 6, tapi semampunya kita bisa mengikutinya. Karena saudaraku ada sesuatu pasti yang luar biasa dampaknya ketika kita ini mengikuti doa puasa ini. Dan hari ini kita mau sama-sama ya, kita memiliki sebuah tema firman Tuhan yaitu berdoa dalam Roh Kudus. Biarlah ketika kita ini doa puasa tidak cuma sekedar kita menahan lapar ya, tetapi kita ini bisa memiliki doa-doa yang terus-menerus yaitu berdoa di dalam Roh Kudus, saudaraku. Betapa pentingnya saudaraku doa dalam Roh Kudus ini, saudaraku, karena Roh Kudus sendirinya akan menuntun kita, mengajar kita, memimpin kita untuk kita berdoa. Dikatakan saudaraku, orang mungkin berkata, wah kalau namanya bahasa roh gitu ya. Bahasa roh itu denominasi tertentu. Ada denominasi yang juga mereka tidak percaya, saudaraku, tidak menerima ya untuk baptisan Roh Kudus atau berkata-kata di dalam bahasa roh. Tapi saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa ide untuk kita ini berdoa di dalam roh ini bukan ide denominasi atau pendeta-pendeta tertentu. Tetapi ini adalah dari Alkitab sendiri ya, dari firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Orang berkata kalau orang sudah dibaptis dengan air, otomatis dia akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, itu tidak ada ayatnya. Tapi ayatnya justru berkata demikian. Dalam Matius 3 ayat 11 ini Yohanes Pembaptis mengatakan ya bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, dia lebih berkuasa daripadaku. Dikatakan, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan satu tanda ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus adalah ketika kita berbahasa lidah, ya berbahasa roh, saudaraku. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku kita belajar di sini betapa penting ya karunia Roh Kudus diberikan kepada orang percaya ini. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Nah, seringkali mungkin kita ini pernah merasakan kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh, tapi kita tidak menggunakannya, saudaraku. Ini kita akan mengalami sebuah kerugian karena ada sebuah dampak yang sangat besar, sangat luar biasa ketika kita berdoa dalam Roh Kudus. Dalam Yudas 1 ayat yang ke-20, Yudas 1 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iya, berdoalah dalam Roh Kudus. Doa ada dua macam, saudaraku. Yang pertama kita berdoa dengan kata-kata yang mengalir dari pikiran kita sendiri. Ya, kita berkata-kata, orang lain mengerti, kita mengerti. Tetapi ada doa yang itu mengalir dari pikiran Allah sendiri, yaitu ketika kita berdoa di dalam roh, saudaraku. Itu bukan berasal dari pikiran kita sendiri, tapi itu dari Roh Kudus, yaitu dari pikiran Tuhan sendiri. Berdoa dalam Roh Kudus adalah berdoa yang dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus ada pribadi Allah sendiri. 2 bulan ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Artinya kalau kita ini, saudaraku, berdoa di dalam roh, kita mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan. Iya, ini saudaraku, kita mau dipimpin, kita mau dituntun, saudaraku, karena Roh Kudus itu juga yang akan menolong kita. Kita akan belajar 4 manfaat, saudaraku ya, berdoa dalam Roh Kudus. Yang pertama, saudaraku, ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, saudaraku, ini akan memberi kekuatan rohani bagi kita. Karena berdoa dalam Roh Kudus itu membangun diri sendiri. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat,
1 Korintus 14 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kata ini saudaraku dikatakan kalau kita ini berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh, saudaraku dikatakan ia membangun dirinya sendiri. Manusia roh kita akan menjadi kuat ketika kita ini berdoa di dalam Roh Kudus, saudaraku. Kata membangun ini dari bahasa Yunani yaitu oikodomeo. Ya, oikodomeo artinya menguatkan, memperkokoh, saudaraku. Jadi dikatakan kita akan membangun sesuatu yaitu diri kita sendiri menjadi kuat, menjadi kokoh ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus. Oikodomeo. Iya, kita menjadi kuat, menjadi kokoh, saudaraku. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama bahwa berdoa dalam Roh Kudus ini, saudaraku, akan membangun sebuah fondasi rohani untuk kehidupan saudara dan saya. Yang dikatakan membangun diri sendiri. Diri kita ini terdiri dari 3, saudara ya. Tidak hanya roh saja, tapi ada roh, ada jiwa, ada tubuh, saudara. Ya, dikatakan ketika kita membangun diri sendiri, ini seperti memperbaiki bagian yang rusak. Mana bagian-bagian yang rusak? Mungkin jiwa kita yang seringkali diserang sama iblis, dilukai saudaraku oleh iblis saudaraku ya. Nah, di situ saudaraku akan dibangun saudaraku ketika kita berdoa di dalam roh. Ketika roh kita kuat, jiwa kita baik-baik saudara, maka tubuh kita pun memberikan efek yang baik saudara. Dan dikatakan di sini saudaraku, berdoa di dalam Roh Kudus ini, saudaraku ini sangat penting ketika kita ini sekarang ini sedang doa puasa ya. Doa puasa, berdoa dalam Roh Kudus ini menjadi sangat luar biasa. Karena apa? Membuat manusia roh kita ini jadi kuat. Kalau manusia roh kita ini menjadi kuat, kita akan punya keputusan-keputusan yang bijaksana saudaraku. Kita akan memiliki sebuah keputusan yang selaras dengan tujuan dan rencana Tuhan. Dan kita tidak akan memiliki keputusan-keputusan yang sifatnya itu daging, yang sifatnya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tentunya tidak, saudaraku. Tapi jikalau manusia, roh kita ini menjadi lemah, kita akan mudah berpikir negatif, saudaraku. Kita takut, kita curiga, kita khawatir, kita cemas, kita gampang putus asa, gampang menyerah. Lalu kita mudah jatuh dalam dosa, mudah jatuh di dalam godaan. Karena apa? Manusia rohnya itu lemah, manusia dagingnya yang lebih kuat. Sebab itu pentingnya bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Tadi pujian tadi mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab dikatakan waktunya ini singkat saudaraku ya. Waktunya sudah sempit, waktunya singkat. Tuhan mau supaya roh kita ini terus menyala-nyala. Ya, kita terus bangun diri kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak membangun diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa membangun orang lain. Oleh sebab itu kita perlu ya membangun diri kita sendiri supaya kita bisa melayani, kita jadi berkat, kita bisa membangun orang lain. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus ini akan meningkatkan iman kita, Bapak Ibu Saudara ya. Berdoa dalam Roh Kudus ini meningkatkan iman kita. Tadi dikatakan Yudas 1 ayat 20 yang berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi saudaraku, kita ini saudaraku, iman kita akan meningkat, iman kita akan bertumbuh ketika kita ini berdoa di dalam Roh Kudus. Ada begitu banyak tantangan dalam hidup ini saudaraku ya. Kita tidak pernah bebas yang namanya masalah, tidak pernah bebas saudaraku. Kalau nanti kita bebas, kalau kita sudah pulang ke rumah Bapak, dikatakan tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada masalah, yang ada damai sejahtera dan sukacita. Karena masalah sudah tidak ada.
Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara masih mau menghadapi masalah. Amin. Artinya kita belum mau pulang ke sana ya. Karena tugasnya belum selesai. Mari kita bersama saudaraku, kita harus membangun iman kita. Saudara, iman kita harus bertumbuh, harus meningkat saudaraku. Yaitu dengan berdoa di dalam bahasa roh. Ketika kita menghadapi masalah persoalan, cenderung kita mengalami tekanan, cenderung kita mengalami yang namanya mungkin kita menjadi lemah saudaraku. Aduh masalahnya bertubi-tubi, ini belum selesai itu yang datang lagi saudaraku. Masalahnya begitu banyak saudaraku. Dan sering kali saudaraku ketika kita sedang menghadapi masalah, kita nggak tahu, kita harus berdoa yang bagaimana. Kadang kita merasa kehilangan arah, kita nggak tahu kita harus ngomong apa sama Tuhan. Kita nggak bisa lagi berdoa dengan kata-kata kita. Saudaraku, kita susun sebagaimana kita mau ngomong sama Tuhan. Gak bisa lagi saudaraku, karena mungkin masalahnya begitu berat, tekanan begitu saudaraku sangat luar biasa. Yang bisa cuma nangis tok saudaraku. Mungkin ya merasa, duh beban kok beratnya seperti ini, masalah kok beratnya seperti ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 8 ayat yang ke-26 dan 27, berkata begini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, kita bisa kehilangan arah. Kita bisa sampai tidak bisa ngomong sama Tuhan. Tetapi puji Tuhan dikatakan Roh Kudus sendiri menolong kita. Dia berkata-kata, dikatakan dia mengucapkan kata-kata saudaraku yang tidak terucapkan oleh manusia. Tapi itu Roh Kudus sendiri saudaraku berdoa langsung kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Roh Kudus memahami perasaan kita. Roh Kudus mengerti keadaan kita. Dia sendiri yang berdoa untuk kita saudaraku langsung kepada Allah. Nah saudaraku ini luar biasa ya saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku kalau kita ini berdoa di dalam Roh Kudus saudaraku. Ya kita ini mengalir. Roh Kudus sendiri berkata-kata. Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini. Dia memimpin kita berdoa untuk kita menaikkan doa. Untuk siapa? Untuk kita kepada Allah. Saudaraku, pasti ini doa yang luar biasa saudaraku. Karena ini doa ini tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Doa ini saudaraku pasti mengandung perkataan-perkataan iman. Karena apa? Roh Kudus memimpin kita. Nah, dan saudaraku, kita percaya kalau Roh Kudus sendiri memimpin kita berdoa saudaraku. Saudaraku, sorga itu mendengar, sorga itu akan memberikan jawaban-jawaban bagi kita. Berdoa dalam roh ini dikatakan meningkatkan iman. Tadinya mungkin kita merasa ya hidupnya penuh dengan tekanan, kita susah hidup kita, ya masalahnya begitu berat. Tapi setelah kita menaikkan doa, kita berbahasa roh saudaraku, Roh Kudus memimpin kita berdoa, terus mengalir saudaraku dari hati kita, dari roh kita saudaraku, mungkin air mata kita sambil terus mengalir saudaraku. Tapi setelah berdoa itu kita rasakan ada kelegaan. Setelah berdoa kita rasakan ada damai sejahtera. Setelah berdoa kita rasakan ada sukacita. Masalahnya masih ada, tetapi hati kita sukacita. Hati kita damai sejahtera. Amin. Karena Roh Kudus memimpin kita berdoa, itu meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, dikatakan Dia Roh Kudus itu juga menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang terselubung, yang tidak kita pahami. Roh Kudus akan nyatakan itu kepada kita. Terkadang kita berdoa dalam roh, dikatakan saudaraku kita mendapatkan pernyataan, mendapatkan pewahyuan, mendapatkan penglihatan. Sehingga saudara kita melihat oh ada visi Tuhan yang luar biasa di hidup kita lewat masalah ini, lewat persoalan yang saya hadapi. Sehingga iman kita bangkit, kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita tidak lagi menjadi lemah, kita tidak menyerah dengan keadaan kita. Tapi kita menjadi semangat kembali. Yang ketiga, doa dalam Roh Kudus ini akan mengalahkan kuasa kegelapan. Doa dalam Roh Kudus ini juga merupakan strategi peperangan rohani, saudaraku. Roh Kudus sendiri memberikan kita senjata-senjata untuk apa? Mengalahkan kekuatan musuh. Saudara,
Dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-18, mulai kata berdoalah ya. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, firman ini dikatakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini mengatakan berdoalah setiap waktu. Saudaraku, berdoalah setiap waktu, saudaraku. Bagaimana kita bisa berdoa setiap waktu, saudaraku? Kita biasanya berdoa, oh ya bangun tidur, kita belum keluar kamar, kita berdoa. Saudara, mau makan kita berdoa. Atau di gereja kita berdoa, dalam persekutuan FA kita berdoa, di menara doa kita berdoa. Tapi bagaimana berdoa itu setiap waktu, saudaraku? Kita nggak bisa berdoa setiap waktu kalau bukan karena kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, berdoa di dalam Roh Kudus. Itu kita bisa berdoa setiap waktu di perjalanan, sambil masak, sambil kerja, saudaraku. Bahkan sambil mandi pun kita bisa berdoa di dalam Roh Kudus, saudaraku. Kita terus, saudaraku, mengalir doa-doa itu kepada Tuhan. Saudaraku, kenapa kita harus berdoa setiap waktu? Kita harus berjaga-jaga di dalam doa. Saudaraku, karena apa dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, iblis bekerja 24 jam, saudaraku. Tapi kita berdoa berapa lama, saudaraku? Iya, kita berdoa hanya sebentar-sebentar, saudaraku. Bahkan mungkin berdoa, saudaraku, kita buru-buru selak kerja, ya, cepat-cepat, saudara. Nanti terlambat, saudara. Nah, saudaraku, kita perlu, saudaraku, dikatakan ini berdoa terus-menerus. Karena apa? Kita harus berjaga-jaga. Iblis itu ada 24 jam dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, saudaraku. Dia mencari orang dikatakan untuk siap ditelannya, saudaraku. Saudaraku, kalau saudara lagi semangat, kalau saudara lagi mungkin kita bahagia hatinya, ya iblis tidak, oh ya kamu lagi happy, udah biar dulu. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, atau kita mungkin mendengar kritikan orang, atau kita mungkin mendengar, saudaraku, ada masalah yang sedang datang, tentang masalah bisnis kita, tentang mungkin keluarga kita, saudaraku. Oh saudaraku, kita langsung mungkin perasaan kita nggak enak, saudara. Nah, saudara, iblis bisa datang, saudaraku, untuk apa? Untuk dia ini menyerang kita. Oleh sebab itu kita perlu, saudaraku, untuk menjaga diri kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini. Pencuri itu datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Tuhan itu Bapa kita ini. Dia dikatakan, aku datang itu untuk memberi kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan bicara tentang materi. Tapi berkelimpahan ini, roh, jiwa, dan tubuhmu diberkati Tuhan seutuhnya. Kita punya damai sejahtera, saudaraku. Inilah hidup yang berkelimpahan. Apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan sediakan. Inilah hidup yang berkelimpahan. Tapi dikatakan pencuri, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Tuhan Bapa kita, dia punya rancangan yang baik buat setiap kita. Tapi sebaliknya, iblis punya rancangan jahat, saudaraku, untuk menghancurkan setiap kita anak-anaknya Tuhan. Iblis itu paling tidak suka rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Iblis itu iri dengan saudara dan saya. Ya, iblis ini punya kepahitan dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia ini seorang pemuji, saudaraku, dulu kesayangan Tuhan. Tapi ketika dia sombong, dia memberontak, dia dibuang ke bumi yang paling bawah, saudaraku. Dia berkata, kok manusia diampuni, kok saya tidak, saudaraku, ya. Saudaraku, sebab itu iblis berusaha apa? Menyerang saudara, kita anak-anaknya Tuhan. Dia nggak bisa membalas Tuhan, tapi yang bisa dia kerjakan untuk menyakiti hati Tuhan apa? Dengan cara, yaitu merusak hidup anak-anaknya Bapa, anak-anaknya Allah, anak-anaknya Tuhan. Saudara seringkali bisa berkata begini, mungkin ya,
orang itu kalau melawan saya, enggak apa-apa. Kalau orang itu mungkin dia ini mensolimi saya, enggak apa-apa. Tapi jangan anak saya. Tapi kalau anak saya yang dilawan, hadapi saya. Saudaraku ya, hadapi saya saudaraku. Langkai mayat saya, ada orang sampai ngomongnya gitu saudara ya. Enggak terima kalau anaknya yang disentuh saudaraku. Nah saudaraku, iblis tahu bagaimana cara menyakiti hati Bapak. Yaitu dengan melukai anak-anaknya Bapak, anak-anaknya Allah. Dengan menghancurkan hidup anak-anak Allah. Tadi siang saya ditelepon orang dari luar kota. Saudara ya, dari luar kota. Saudara, dia ada apa ini orang ini telepon? Saya mendapatkan informasi, saudara ya. Dulu dia ini pelayanan, saya ketemu dia pelayanan di kota sana, saudara ya. Dia ini pelayanan aktif, rajin, luar biasa, saudaraku. Di Solo sana, saudara. Tapi saudaraku, sekarang saya dengar dia sudah meninggalkan imannya. Nah, dia telepon saudaraku, telepon. Ada apa? Saya bilang, bos, dia berkata, saya mau nawarin tanah saya, katanya gitu. Saya mau nawarin tanah saya. Saya tanya saudaraku, saya pura-pura bertanya, bagaimana kamu masih pelayanan? Gitu, ya saudaraku. Oh, saya sudah enggak pelayanan, sudah lama saya enggak pelayanan. Kenapa? Sekarang saya sudah jadi saudara ya itu saudara ya, dia sudah meninggalkan imannya. Loh saya bilang loh, bagaimana kamu bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat yang memberi kamu jaminan kamu pasti masuk surga. Bagaimana kamu bisa meninggalkan Tuhan Yesus sampai kamu menjadi seperti ini? Saya bilang kamu harus kembali. Iya Bu Pendeta katanya gitu, iya Bu Pendeta, iya kamu harus kembali kepada Tuhan. Kamu rugi kamu meninggalkan Tuhan. Kamu cari apa di dunia ini kalau kamu nanti binasa. Saya enggak peduli saudaraku ya, di sebelahnya mungkin ada suaminya saudaraku yang menjadi pengaruh dia meninggalkan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, dia berkata tolong ya doakan ya supaya ini nanti bisa laku gini-gini. Saya mendoakan supaya kamu kembali kepada Tuhan. Sebab itu lebih daripada harta. Keselamatanmu gak bisa dibayar dengan apapun juga. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan sakit saudaraku kalau anak-anaknya menjadi terhilang saudaraku. Saudara sebab itu kita perlu saudaraku, kita belajar di sini, kita memiliki cara melawan iblis, cara melawan tipu muslihatnya. Yaitu dengan apa? Berdoa di dalam Roh Kudus saudaraku. Ya, iblis itu selalu ingin merusak, dia ingin menyerang, dia ingin menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Karena iblis itu selalu melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan heran kalau masalah datang. Jangan heran kalau saudaraku kita mengalami yang namanya serangan-serangan itu. Kita jangan heran karena itulah perbuatan iblis. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Tapi kita harus tahu bagaimana cara melawannya. Yaitu dengan berdoa di dalam Roh Kudus saudaraku. Karena doa dalam Roh Kudus ini memiliki sebuah kekuatan yang besar. Firman Tuhan berkata, roh yang di dalamku ini dikatakan lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kalau kita berdoa di dalam Roh Kudus, saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita berdoa. Maka Roh Kudus akan memberikan kita firman, saudaraku. Itu menjadi sebuah senjata pedang, saudaraku. Untuk apa? Mengalahkan musuh kita. Sebab itu ketika Yesus, dia ini dicobai iblis. Apa yang Yesus lakukan untuk melawan iblis? Dia selalu berkata, ada tertulis. Ya, ada tertulis. Ada tertulis. Dia melawan dengan apa? Firman Allah, saudaraku. Sebab itu kita ini kalau menghadapi masalah, firmannya lupa, saudaraku. Tapi ketika kita berdoa di dalam roh, iman kita dibangkitkan menjadi kuat saudaraku. Firman itu kembali, Roh Kudus mengingatkan kita tentang janji Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Dan kita mulai lawan iblis itu. Maka dikatakan tunduk kepada Allah, lawan iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Iblis tidak akan pernah berkuasa dalam hidup kita. Hanya tipu muslihat saja saudaraku. Dan saudara dan saya telah diberikan senjata yang paling ampuh saudara, untuk apa? Mengalahkan tipu muslihat iblis ini.
Saudara, kalau kita mendengar zaman sekarang banyak LGBT ya di mana-mana saudara ya. Apakah mereka tidak tahu kalau itu dosa? Apakah mereka tidak tahu kalau hal itu tidak berkenan di hati Tuhan? Apakah mereka tidak tahu hal itu tidak baik dan tidak membangun mereka? Tahu Bapak Ibu Saudara. Apakah mereka nggak kepingin lepas dari itu? Kepingin Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan di antara kita semuanya, saudaraku ya, gak ada kepengen jadi orang jahat, gak ada yang kepengen dengan sengaja saya mau jadi orang yang jadi yang berdosa saja, gak ada. Setiap kita tuh kepengen jadi orang yang baik, setiap kita kepengen jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, setiap kita kepengen jadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, itu kerinduan setiap kita. Tapi pada kenyataannya, kita seringkali kita tidak mampu. Kalah saudaraku. Mereka tahu mereka itu dosa saudaraku. Mereka tapi tidak berkuasa melepaskan dirinya dari ikatan dosa itu. Tapi saudaraku, saudara dan saya, kita yang diberi oleh Roh Kudus ini saudaraku, senjata melawan iblis. Kita berdoa di dalam Roh Kudus, saudaraku, membangun saudaraku diri kita sendiri. Iman kita menjadi kuat, lalu kita melawan iblis saudaraku ya. Dengan firman Tuhan, maka iblis itu akan lari daripada kita. Sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh roh jahat ini saudara. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita percaya, kita berdiri teguh bahwa kita ini memiliki sebuah kuasa untuk mematahkan siasat musuh. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudaraku, berkata-kata dalam roh ini dikatakan manusia tidak ada yang tahu, diri kita sendiri tidak tahu, orang lain tidak tahu, suami atau istri kita tidak tahu, saudaraku, yang enggak pendeta juga enggak tahu, tidak ada yang tahu, saudaraku. Dikatakan, tapi roh itu sendiri berkata-kata kepada Allah. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, tapi roh itu, roh kenapa? Roh itu mengucapkan, katakan hal-hal yang rahasia. Rahasia, orang tidak ada yang tahu. Iblis juga tidak tahu saudaraku. Ya, sehingga iblis tidak bisa sabotase. Iblis tidak bisa mengerti apa yang sedang kita ucapkan. Ini doa-doa yang naik ini kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayo kita semua saudaraku belajar. Hari ini kita mau memberikan hidup kita ini terus dipimpin oleh roh. Semangat berdoa di dalam Roh Kudus. Saudaraku, kita melawan iblis, saudaraku, biarlah dia ini lari dari hidup kita ini. Yang keempat saudaraku, yang keempat, yang terakhir, berdoa dalam Roh Kudus ini akan membuka pintu mujizat saudaraku. Berdoa dalam Roh Kudus ini adalah doa yang penuh kuasa dan sangat efektif saudaraku. Kita akan melihat mujizat demi mujizat ketika kita berdoa dalam Roh Kudus saudaraku. Kalau kita melihat saudaraku di balik setiap persoalan, masalah kita akan melihat pertolongan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Justru di mana kita merasa kita tidak mampu, di mana kita merasa itu tidak ada jalan keluar, kita akan melihat tangan Tuhan turun untuk menolong kita. Saudara, ketika para murid ini, saudaraku, mereka berkumpul di ruang atas karena Yesus sendiri mengatakan, ya, aku memberi kamu mandat, aku juga akan memberi kamu kuasa. Ya, jangan kemana-mana, jangan pergi dulu. Ya, Tuhan berkata kamu pergi ke seluruh dunia untuk menjadi saksi. Tapi jangan kemana-mana dulu, sampai kamu diperlengkapi, yaitu dengan Roh Kudus. Mereka berkumpul di ruang atas, di loteng itu saudaraku. Lalu mereka berdoa dan menanti-nantikan Roh Kudus. Dan ketika Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka mulai berdoa, mereka mulai berbahasa roh saudaraku. Mereka berdoa terus di dalam Roh Kudus saudaraku. Saudara, itu membuat hidup mereka menjadi berubah saudaraku. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Petrus ini sang pengecut ini saudaraku yang dulu menyangkal Yesus, dia ini seorang penakut.
pemberani tapi juga penakut, saudara. Ya, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus ini, dia memberitakan Injil dengan penuh kuasa, saudaraku. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, satu kali dia berkhotbah, saudaraku, 3.000 jiwa orang menyerahkan hidupnya, percaya kepada Yesus dan mereka dibaptiskan. Tadi pagi ada 17, saudaraku, anak muda yang dibaptiskan, saudaraku, luar biasa, saudaraku, mereka memberi hidup kepada Tuhan. Dan di sini 3.000 jiwa, saudaraku. Orang heran, loh ini Petrus ini nelayan yang sederhana, dikatakan orang yang tidak terpelajar, tapi diurapi oleh Roh Kudus, dipakai luar biasa. Sekali dia berkhotbah, saudaraku, 3.000 jiwa, mereka percaya kepada Yesus, mereka bertobat dan mereka memberi dirinya dibaptiskan. Saudara dikasih Tuhan, gereja ini menerima mandat dan menerima kuasa. Saudara, mungkin kita selama ini belum pernah dapat 1 jiwa, saudaraku. Kita perlu, saudaraku, mengerjakan tugas ini, melakukan mandat dan kuasa ini, saudaraku. Karena ini tugas orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, ini tugas kita semuanya. Kita perlu untuk kita ini menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, saudara, Kisah Rasul 4 ayat 31 dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, mereka ini sudah dipenuhi Roh Kudus ya, mereka berdoa dalam roh, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka menghadapi tantangan karena begitu banyak orang yang percaya, saudaraku, tantangan begitu besar, saudaraku. Tapi mereka berdoa di dalam roh. Mereka punya keberanian, mereka punya urapan, mereka punya kuasa memberitakan firman Allah. Saudaraku, dikatakan di sini, ketika itu goyanglah tempat mereka berkumpul. Saudaraku dikasih Tuhan, demikian yang dialami Paulus dan Silas. Ketika dia ada di dalam penjara, dia dipasung, dia dibelenggu, dirantai, saudaraku ya. Tapi mereka memuji, menyembah di dalam roh. Saudaraku, apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara pun menjadi goyah. Belenggu-belenggu terlepas, rantai-rantai terlepas, saudaraku. Pintu-pintu penjara menjadi terbuka. Sama halnya dengan kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, kita mungkin sedang berdoa untuk keluarga kita, kepengen supaya mereka diselamatkan. Saudara, tapi kita mungkin merasa kok susah memberitakan Injil pada keluarga sendiri, ngajak pergi gereja untuk percaya Yesus keluarga sendiri, kok sulit, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kita mau percaya, saudaraku ya, kita perlu, saudaraku, menyelamatkan keluarga kita. Kita perlu berdoa, saudaraku, menghadirkan lawatan di keluarga kita, menghadirkan lawatan di pekerjaan kita yang sedang mengalami masalah persoalan. Saudaraku, kita perlu menghadirkan Roh Kudus itu, lawatan itu, saudaraku, sehingga kita akan melihat seperti apa yang dialami oleh para murid ini. Pintu-pintu tidak tertutup lagi, pintu-pintu penginjilan menjadi terbuka, pintu-pintu terobosan ekonomi itu menjadi terbuka. Pintu yang selama ini tertutup, saudaraku, dikatakan Tuhan, kalau Tuhan melawat, dikatakan palang-palang besi dipatahkan, pintu tembaga dipecahkan, pintu yang berabad-abad pun menjadi terbuka. Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari kita masih memiliki kekuatan yang supranatural ketika kita berdoa di dalam roh. Aktifkan doa ini, saudaraku. Dalam perjalanan pulang berdoa di dalam roh, saudaraku, kita terus mengucapkan janji Tuhan, firman Tuhan. Maka saudaraku, tahun 2025 kita menerima mandat dan kuasa. Hidup kita enggak akan sama, hidup kita akan berubah, saudaraku. Iya, keluarga kita berubah, ekonomi kita berubah, pelayanan kita menjadi berubah, terutama iman kita ini menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, tidak kebetulan kita terima mandat dan kuasa di tahun ini.
Bahkan disebut tahun 2025 ini sebagai tahun Yobel, saudaraku. Kita akan melihat pembebasan, kita akan melihat kelepasan, kita akan lihat kemenangan ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus, saudaraku. Jangan berdoa dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita punya kekuatan yang supranatural. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus memimpin kita berdoa dengan kekuatan yang dahsyat untuk mematahkan kekuatan musuh, untuk melakukan mujizat-mujizat yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Sebab itu dikatakan ketika Petrus ini, saudaraku, Petrus dan Yohanes, dia di bait Allah, saudaraku, dia berdoa di sana, dia dipenuhi dengan kuasa. Ketika dia keluar dari bait Allah, dia melihat ada orang lumpuh yang ada di gerbang situ, saudaraku. Apa yang Petrus katakan? Dia berkata kepada orang lumpuh, lihatlah aku, katanya, ya, emas dan perak aku tak punya. Tapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Maka orang lumpuh itu, saudaraku, dia bangkit, dia berjalan, saudaraku. Ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan ini. Saudaraku, apa yang saat ini menjadi masalah, persoalan, tantangan dalam kehidupan kita. Tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, saudaraku, tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Sebab ada Roh Kudus, Roh yang luar biasa itu. Dia lebih besar dari apapun, dari masalah, dari persoalan, dari tantangan, dari setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita percaya gereja Tuhan saatnya kita bangkit. Gereja Tuhan saatnya kita melakukan mandat dan kuasa. Saudaraku, keluarga kita segera dipulihkan. Jangan kita terus melihat masalah, kita mengeluh, kita menyerah, kita menjadi khawatir, saudaraku. Tapi ayo hadapi semuanya ini. Kita mau bangkit, saudaraku, ya. Kita akan melihat mujizat demi mujizat itu Tuhan berikan buat kita yang percaya kepada Dia. Saya undang song leader, ingat pemain musik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya hal ini terjadi, saudaraku, bukan pada zaman itu saja, tapi Roh Kudus diberikan kepada kita semuanya. Ya, Tuhan mau gereja Tuhan bangkit, Tuhan mau gereja Tuhan bertindak, Tuhan mau gereja Tuhan melakukan sesuatu. Jangan pernah ada yang merintangi kita, karena iblis berusaha untuk merintangi perjuangan kita. Tapi perjuangan kita, saudaraku, adalah perjuangan di mana kita akan memenangkan dalam setiap perjuangan ini. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara.